Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini episode 1100. Mari Pak Andris kita mulai. Baik Pak, dari wanita usia 43 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak dari kota Surabaya, Jemaat Karismatik. Gereja Karismatik. Shalom Pak Erastus dan semua para pelayan Abam. Saya pendengar Abam yang setia Pak Eras. Banyak hal yang saya sudah pelajari dari setiap persoalan yang disampaikan Abam. Izinkan saya bertanya dan mohon doa atas pergumulan saya dan suami mengenai anak saya. Anak saya hanya satu, Pak. Sejak kecil sudah saya serahkan sama Tuhan dan juga sudah dibaptis. Saya bergereja di salah satu gereja di Surabaya. Anak kami perempuan umur 21 tahun, kuliah semester 4. Akhir-akhir ini dia sudah banyak berbohong kepada kami dan yang saya ketahui ternyata anak saya suka sesama jenis. Saya sudah doakan bahkan juga minta hamba Tuhan untuk melayani pelepasan. Dia baik beberapa hari saja. Setelah itu dia berbohong dan melakukan kesalahan kembali. Bagaimana Pak? Kami sekarang sudah hancur hati. Setiap hari hanya bisa menangis, memikirkan anak kami. Rasa kecewa, marah, frustasi, kadang selalu menghantui. Kami salah apa sehingga kami mendapat pencobaan yang berat ini? Tolong kami Bapak, bantu doakan anak kami. Kami merasa malu melihat kelakuan anak kami di keluarga. Selalu kami ajarkan untuk selalu takut akan Tuhan, tetapi kenyataannya lain. Bagaimana kami harus bersikap ya Pak? Bantu kami. Terima kasih Bapak Eras. Engkau selalu menjadi mentor dalam diri saya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Semoga Bapak sehat selalu, dijauhkan dari sakit. Saya sangat prihatin. Membaca ini saya prihatin. Saya juga punya anak gadis. Kebayang betapa susahnya orang tua punya anak yang memiliki kelainan seksual ini. Kelainan fokus seksual ini. Orientasi seksual. Yang pertama tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa ya. Tetapi bisa terjadi karena memang gen. Hormon maksud saya. Hormon. Yang kedua bisa dipicu karena orang tua. Entah dari pihak pria atau pihak wanita. Ya. Ketika melihat laki-laki tidak bisa membahagiakan, maka dia mulai berubah orientasinya. Ya. Bisa karena mama yang terlalu entah terlalu sayang, terlalu melindungi, overproteksi, atau terlalu keras. Atau karena pergaulan. Jadi ada teman dekat yang melakukan, yang memiliki orientasi seks yang salah, lalu merangsang, mempengaruhi begitu. Atau karena pembantu rumah tangga. Atau tante atau siapapun wanita dewasa yang menjadikan dia objek. Jadi bisa latar belakang itu atau mungkin yang lain. Tetapi ini sudah begini keadaannya. Yang pertama, percuma you marah, kesal dengan berbagai ancaman tidak mengubah. Tunjukkan kasih sayang yang limpah selimpah-limpahnya. Kesabaran yang setinggi-tingginya. Sementara itu kita benar-benar minta mujizat Tuhan. Tuhan masih bisa membuat mujizat. Ini menyedihkan ya. Saya sudah punya beban berdoa untuk anak yang autis berkebutuhan khusus. Saya baru saja sebelum sampai sini ditelepon orang, anak yang berkebutuhan khusus, saya doakan pagi hari, dia peluk mamanya. Sejak itu anak ini yang hiperaktif, jadi tidak hiperaktif. Malah bisa mendengarkan khotbah saya selama 41 jam. Saya bersyukur sekali. Sebelum saya berangkat ke sini juga mendengar kesaksian lagi yang membahagiakan saya.
seorang dokter yang telinganya harus dioperasi besoknya, datang ke Mall Arta Gading. Saya juga tidak tahu yang mana, tapi saya lewat di tengah jemaat, saya doakan dia. Besoknya, dia dokter temannya yang akan mengoperasi dia berkata, loh kok nggak ada lagi nih yang mau dioperasi. Jadi dokter, dia punya masalah di telinganya, dibawa ke teman dokter THT. Jadi mujizat masih ada. Cuman kami sering tidak memberitahukan ini ke orangnya. Ada beberapa kesaksian yang lain. Jadi bisa berubah. Ya, kalau begitu nanti ingatkan saya, kita memiliki doa khusus untuk mereka yang memiliki orientasi seks yang salah. Ya, oke. Kita teruskan. Baik. Selanjutnya dari pria kayaknya Pak, ini 60 tahun, Ya, menikah dari Sulawesi Utara, seorang gembala dari gereja karismatik. Gembala. Shalom, Bapak Pendeta Eras bersama tim ABAM. Saya dan keluarga sungguh sangat terberkati lewat pelayanan ABAM. Hampir tidak ada hari yang kami lewatkan untuk tidak mendengarkan pelayanan truth.id, khususnya ABAM. Terkadang satu episode ABAM sampai didengar berulang-ulang kali. Pak Eras, hambanya yang setia, saya mau bertanya. Ada 2 pertanyaan, Pak. Kami melayani jemaat yang ketika bergabung dengan kami sudah pernah memiliki suami dari agama lain, Muslim. Namun, sudah berpisah begitu saja tanpa surat cerai. Ditinggal suaminya menikah dengan wanita lain yang seagama dengan suaminya. Wanita ini tadinya Kristen, kemudian ikut agama suaminya. Sekarang kembali ke Kristen dan hidup bersama dengan pria yang masih berstatus lajang, dan mereka sudah memiliki anak umur 4 tahun dan hampir 2 tahun bergabung di gereja yang kami layani. Yang berikutnya, laki-lakinya yang bermasalah. Dia berpisah begitu saja dengan istrinya. Mereka menikah secara Kristen, tapi istrinya pergi meninggalkan suaminya dan hidup bersama dengan pria lain. Kemudian laki-laki ini mengambil wanita yang kami layani. Wanita ini juga sudah punya anak tapi belum menikah. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah boleh saya memberkati pasangan ini? sebentar. Yang berikutnya laki-laki yang bermasalah, dia yang berpisah saja dengan istrinya. Mereka menikah secara Kristen, berarti ini hukum sahnya, hukumnya sah ya. Tapi istrinya pergi meninggalkan suaminya dan hidup bersama dengan pria lain. Kemudian laki-laki ini mengambil wanita yang kami layani. Wanita ini juga sudah punya anak, tapi belum menikah. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah boleh saya memberkati pasangan ini? Terus? Dengan dasar suaminya yang beragama lain itu sudah hidup dan punya anak dengan wanita lainnya. Ini yang pertama dong. Iya, harusnya Pak. Oke. Betul. Terus? Juga ada surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua bekas suaminya, dan mengingat sekarang wanita ini sudah hidup serumah dengan pria barunya dan sudah punya anak umur 4 tahun. Apakah boleh meneguhkan? Dengan dasar suaminya yang beragama lain itu sudah hidup dan punya anak dengan wanita Muslim. Oh, ini yang kedua ya. Kedua. Ya, terus oke. Apakah boleh meneguhkan pernikahan baru mereka? Terus? Hanya dengan dasar surat pernyataan atau perjanjian dari kedua belah pihak keluarga suami dan istri yang lama yang diketahui oleh pemerintah setempat. Mengingat mereka sudah hidup serumah dan berada dalam pelayanan kami, mereka sangat kesulitan untuk harus mengurus surat cerai dari pengadilan. Di samping itu, tempat dan lokasi yang sangat jauh dari mantan-mantan mereka, juga biaya yang diperlukan tentunya cukup lumayan besar, dan keterbatasan pendidikan yang hanya SD saja, tidak tamat. Sementara pekerjaan prianya hanya sebagai buruh lepas atau tidak tetap. Saya mohon pencerahan dari Pak Eras. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Eras bersama keluarga dan tim ABAM. Kalau sudah pernah diberkati di gereja itu sah. Dan apapun alasannya, memberkati orang yang punya perkawinan secara sah itu berbahaya. Ya, berbahaya. Kecuali hal yang paling bisa dilakukan adalah
pernyataan dari pria bahwa mereka sudah tidak lagi hidup bersama, mereka bersedia cerai dan tidak akan memberi tuntutan kepada pihak wanita atau gereja yang memberkati. Tetapi ini pun akan saya tanyakan kepada pengacara. Kita tidak boleh gegabah jadi kepada hamba Tuhan ini, karena saya pernah dituntut masalahnya soal ini. Saya pernah dituntut soal ini 1 miliar. Waktu itu tahun 1998, 97 saya lupa. Waduh, saya benar-benar stres ya. Nama saya juga rusak. Saya lupa tahun berapa, masih udah lama sekali. Jadi karena masalah itu saya menjadi trauma. Jadi lebih baik ya tetap diurus surat cerainya. Tetap bisa diurus. Lalu sementara coba ditunda pemberkatannya. Toh mereka sudah hidup bersama. Jadi kalau secara hukum sih mereka belum sah. Tetapi di hadapan Tuhan mereka masih bisa berdoa. Minta Tuhan berkati. Secara pribadi. Gereja jangan memberkati. Secara upacara dan memberikan surat. Nah ini memang pelik sekali. Kita tidak bisa bilang berkati saja. Tidak bisa. Ya paling tidak suami istri ini didoakan aja. Cukup didoakan. Kalau saya jadi pendeta, saya mendoakan, tapi saya tidak akan memberkati dan tidak akan memberikan surat. Biar di hadapan Tuhan saja mereka sah, tapi di hadapan pemerintah tidak. Apa nggak melanggar hukum? Kembali ini kasusnya khusus. Jadi kita harus banget berhati-hati. Lalu sementara itu gereja mengupayakan surat cerai ini. Gereja pasti Tuhan beri kemampuan untuk menolong. Kalau saya gembalanya, saya akan selesaikan. Pakai cara apapun saya yakin bisa. Ya, karena sudah terpisah. Lalu kita lapor ke pengadilan. Pengadilan melihat ini pria sudah dipanggil 3 kali tidak datang, ketok palu selesai. Itu gampang. Tapi gereja jangan memberi surat dan meneguhkan perkawinan, karena bagaimanapun melanggar hukum, karena pasangan itu sudah punya. Pokoknya selama masih belum secara hukum cerai, jangan diberkati. Bahaya sekali. Didoakan saja di rumahnya, Tuhan tolong. Tapi nggak ada surat cerai. Nggak ada surat, maksudnya nggak ada surat pemberkatan. Gitu, oke, paham? Didoakan aja. Udah punya anak, hidup bersama. Tapi kalau keluar surat, ini masalah hukum. Hukum. Oke. Sementara penyelesaian begitu saja. Mereka harus terima kenyataan itu. Walaupun kemudian anak-anaknya lahir sebagai anak-anak yang tidak punya bapak atau anak yang tidak punya akte orang tua. Tapi akte mama bisa diurus. Oke, cukup. Nanti coba ini tanya pengacara kita, lalu hubungi hamba Tuhan ini. Diberi nasihat secara hukum ya. Dia mempercayai kita untuk menjawab, itu sudah bagus ya. Karena sinode dari pendeta ini sering memandang saya sesat ya. Kalau dia masih berani nanya saya, itu ini orang baik. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya dari wanita usia 39 tahun, janda cerai hidup dari DKI Jakarta, Jemaat GSKI, Pak. Iya. Shalom Bapak Rohaniku dan moderator serta tim pelayanan ABAM yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom semua pecinta Truth ID, pecinta suara kebenaran, dan pecinta ABAM dimanapun berada saat ini. Ketika mengikuti doa malam 7 Juni 2024, hadirat Bapak sangat kuat menyentuh saya. Terasa berbeda daripada ibadah doa malam yang biasa saya ikuti. Saat itu saya merasa pecah hati selama penyembahan berlangsung yang dipimpin Bapak Rohani kita. Selama penyembahan berlangsung, Roh Kudus berbisik kuat untuk saya membuka kitab Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran.
Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Selama khotbah doa malam yang dipimpin hambanya Bapak rohani kita, saya membuka dan membaca Wahyu 22 ayat 11 tersebut, yang sangat kontras dengan isi khotbah saat itu, masa penampian. Saudara pecinta Truth ID, tanpa kita sadari, kita memasuki masa penampian baik di tengah goncangan hidup maupun goncangan iman kita. Dalam masa penampian, kita sudah tidak bisa main-main lagi untuk benar-benar mempersiapkan diri menjadi anak-anak pewaris kerajaan Allah di kekekalan. Mari terus berjaga-jaga dengan gerakan kesucian, gerakan doa puasa, dan 24 jam di hadirat Allah. Terus mengikuti arahan Bapak rohani kita dan hamba-hamba Tuhan di GSKI yang sudah berkompeten dalam menyuarakan Injil kebenaran yang murni. Saat ini kita sedang dientaskan dari dunia yang penuh kegelapan dan kefasikan. Selamat berjuang saudara-saudaraku, teriring salam langit baru, bumi baru. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak rohaniku dan tim Abam. Tuhan Yesus memberkati Bapak rohaniku dan tim Abam. Maksudnya kontras itu kontras antara yang jahat. Ya. Bukan kontras dalam arti khotbahnya kontras dengan Wahyu surat kita Alkitab, tapi adanya kontras antara yang jahat dengan orang yang benar. Itu. Ini masa penampian. Mantap. Terima kasih untuk kesaksian dan kata-kata pembangunan untuk kami. Tuhan berkati. Untuk kita semua. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 78 tahun. Janda, memiliki 4 anak, 8 cucu dari Sumatera Utara. Jemaat GSKI. Shalom Bapak Pendeta Erastus, Bapak rohaniku dan semua tim Abam. Saya pecinta Abam. Doa pagi dan semua khotbah Bapak di Truth ID, semua saya usahakan untuk ikuti. Sebelum ini saya mohon didoakan untuk leher saya yang kena syaraf terjepit dan didiagnosa dokter tidak bisa sembuh. Tapi puji Tuhan setelah Bapak doakan, leher saya tidak ada keluhan lagi Pak. Terima kasih untuk doa Bapak. Saat ini saya dalam keadaan sakit Pak. Tanggal 26 Mei saya muntah-muntah dan lemas. Akhirnya dibawa ke klinik dan diinfus. Setelah itu saya agak membaik. Tapi ketika pulang ke rumah, saya kumat lagi. Perut saya rasanya lapar terus walaupun sudah makan. Kepala pusing dan keringat dingin. Sehari saya bisa makan sampai lebih 7 kali karena rasanya lapar terus. Tanggal 30 Mei 2024 sore, saya dibawa ke dokter dan periksa toraks, EKG dan USG. Hasilnya secara keseluruhan baik-baik saja, hanya ada sedikit infeksi paru-paru. Dokter memberi obat paru-paru dan lambung, namun belum membaik juga. Periksa darah juga hasilnya baik-baik saja. Selama 2 minggu saya tidak bisa berdoa pribadi seperti biasanya. Namun doa pagi selalu saya paksakan untuk ikut dan malam juga saya susah tidur. Sehingga sampai pagi tidak dapat tidur. Tanggal 9 Juni pukul 1 saya belum tidur juga. Hingga akhirnya saya nonton Abam 1085 dan 1086. Kemudian saya digerakkan untuk Pak Eras mendoakan saya. Maka saya mohon agar Bapak doakan saya agar penyakit saya tidak berlarut-larut Pak. Saya mau tetap sehat dan masa tua sebelum Tuhan panggil. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Doa saya Bapak selalu di Sumatera ya. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ibu ini dalam tangan-Mu. Belas kasihan-Mu atas ibu ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus mohon kesembuhan atas sakit ibu ini. Atau paling tidak Engkau kurangi penderitaan fisiknya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 50 tahun, menikah, memiliki 2 anak dari Kepulauan Riau, Bintan, Jemaat Gereja Pentakosta. Shalom Pastor Erastus dan tim Abam. Pastor, saya mempunyai anak laki-laki. Oktober ini dia berumur 21 tahun. Anak saya ini kemarin sempat memberhentikan kuliahnya sendiri sebelum lulus wisuda. Alasannya karena wanita yang menyemangati dia itu minta putus. Jadi anak saya kehilangan semangat. Terus saya kursuskan lagi untuk dipersiapkan sekolah di Jerman. Tetapi anak saya jadi sering sakit dan pusing kepalanya.
Menurut saya, anak saya ini nilai juangnya kurang, Pastor. Mudah putus asa dan pesimis sama diri sendiri. Saya dan papanya sudah memberi pandangan dan nasihat-nasihat, tetapi kayaknya belum bisa diterimanya. Saya minta saran dan pandangan Pastor Eras, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih sebelumnya atas jawaban dan perhatian Pastor Eras. Tuhan memberkati pelayanan pekerjaan Pastor serta tim. Saya selalu Pastor Eras dan Anaknya ini putus pacar ya mungkin ya. iya, Pak. Yang katanya menyemangati dia ya. Mm. Jangan memaksa anak untuk kursus atau sekolah kalau anak itu tidak ada niat. Ya. Arahkan dia pada apa yang menjadi ketertarikan. Dagang misalnya. Atau hobi-hobi tertentu. Jangan sampai kursus yang kita berikan sia-sia. Kuliah yang kita berikan sia-sia. Ya. Nah, itu yang nasihat saya yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya sering kemukakan, jangan bersikap kasar. Sikap kasar tidak akan mengubah. Kalau Roh Kudus gerakkan untuk marah, harus marah tapi jangan kasar. Orang bisa marah tanpa kasar. Ya. Jadi kuat, tidak setuju dengan cara hidup itu. Keras, tapi tidak kasar. Lalu yang terakhir, tidak ada jalan lain. Hal-hal seperti ini kita harap pertolongan Tuhan. Hanya pertolongan Tuhan. Yang paling akhir, buat suasana rohani dalam rumah. Suasana kerajaan Allah, suasana hadirat Tuhan. Biar memenuhi rumah. Oke? Iya, Pak. Dan itulah yang akan membuat anak Anda berubah. Lawan masalahmu dengan kesucian. Amin. Selanjutnya, wanita usia 42 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak dari DKI Jakarta, Jemaat GSKI. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya mengenai rumah tangga saya. Saya pernah kedapatan telepon WhatsApp. Tanpa saya sadari, Tuhan mengizinkan saya mendengar pembicaraan itu. Perbincangan suami saya yang sedang telepon dengan wanita lain. Dulu relasi kerja. Ucapan yang dari biasa menjadi percakapan dewasa dalam bentuk lelucon. Di tengah percakapan itu, saya marah dan dia bilang kalau itu hanya bercanda. Saya marah dengan keduanya. Wanita tersebut juga mengatakan ini hanya candaan. Tapi bagi saya sungguh menyakitkan. Karena saya menunggu dia pulang ke rumah dan nyatanya dia asik ngobrol dengan wanita lain. Semua WhatsApp dia dengan wanita ini dia hapus. Dia mengatakan tidak mau ribut panjang dengan saya, makanya dia hapus WhatsApp percakapan dia dengan wanita itu. Dia berjanji tidak lagi berhubungan dengan wanita tersebut lagi. Seiring waktu, saya juga meminta Tuhan agar saya bisa memaafkan dia. Tetapi baru-baru ini, saya melihat lagi WhatsApp dia dengan karyawan kami. Dengan dia memuji wanita lain. Saya jadi kangen dengan senyumnya. Saat saya marah dengan dia hanya mengatakan kalau dia hanya bercanda dengan karyawan kami tentang wanita itu tidak serius dengan apa yang dia ucapkan. Dia juga mengatakan kalau karyawan kami juga tahu kalau itu hanya bercanda. Kemudian dia juga menghapus percakapan dengan karyawan kami agar saya tidak marah lagi. Pak Eras, saya mau tanya, apakah saya ini salah marah dengan suami saya? Marah tidak salah, tapi cara marahmu harus bijaksana. Marah tidak harus dengan suara keras. Mungkin jangan marah dulu, tunjukkan sikap tidak setuju, sikap yang tidak suka dengan keadaan itu. Itu tunjukkan dulu. Tetapi dengan wibawa Allah, dengan wibawa Kristus. Makanya kamu harus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Setiap pagi doa dengan saya jam 5 WIB. Ikut terus firman yang saya sampaikan, punya doa pribadi. Suamimu ini sakit. Sakit. Kalau kamu tidak topang dia dalam doa, dia akan jatuh dalam dosa perzinahan atau perselingkuhan. Dari apa yang kamu kemukakan jelas
pria seperti ini pria yang sembarangan. Dia tidak boleh berkata itu canda, itu nggak patut. Dan itu lahir dari kedagingannya yang belum mati. Ya, teruskan. Ini suaminya usia sekitar 40 sampai 50 juga nih. Terus Dia mengatakan kalau saya terlalu cemburu. Apakah sikap dia itu benar? Bercanda seperti itu, Pak. Dan apakah wajar? Apakah saya salah dengan marah kepadanya? Mohon Pak Eras berikan saya jawaban. Terima kasih. marah nggak salah, tetapi sekali lagi marah tidak harus berkata kasar dan menyakitkan. Tunjukkan sikap tidak suka, tidak setuju Anda dengan tindakan suamimu. Tetapi Anda tidak perlu ngomong dengan kasar, dengan keras. Suamimu sakit, tapi kamu harus bisa merebut dia. Untuk itu lawan dengan kesucian. Kalau kamu jadi kekasih Tuhan, dia mengkhianati kamu, wah bahaya sekali. Bahaya. Ya, oke. Tuhan berkati. Selanjutnya dari pria usia 49 tahun dari Jakarta, Jemaat GSKI. Apakah orang Kristen boleh makan babi? Yesaya 66 ayat 17b. Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini Taurat untuk orang Yahudi. Bukan hanya babi, ya. Ya. Berbagai jenis makanan tertentu juga dilarang. Bukan hanya jenis makanan tertentu, tapi makanan yang dikombain salah juga jadi haram. Tetapi hal itu buat orang Kristen bukan sesuatu yang wajib. Hanya harus dipertimbangkan. Kalau tikus jelas, tapi beda dengan tikus yang ada di Manado. Ya, tikus pohon, Pak. Itu tikus pohon. Jadi tikus yang dimaksud oleh Alkitab itu pasti bukan tikus yang di Manado. Saya mengatakan ini bukan berarti saya setuju orang makan tikus. Ya, Pak. Saya juga tidak bisa makan tikus. Karena mengingat tikus sudah takut saya. Oke, jadi harus dipertimbangkan. Kalau Alkitab melarang jenis makanan-makanan tertentu harus dipertimbangkan. Itu saja. Paling tidak harus dihindari atau makan tidak banyak. Oke. Cukup ya? Cukup, Pak. Ya, karena makan babi kan. Iya, Pak. Itu Taurat ya. Taurat. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 37 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak dari Kalimantan Timur, Jemaat Gereja Kesukuan. Ya. Tetapi ibadahnya di gereja karismatik. karismatik. Anggota gereja Protestan kesukuan, tapi kebaktiannya di gereja karismatik. Shalom Pak Eras dan tim. Syukur yang mendalam saya ucapkan kepada Pak Eras dan tim. Semenjak saya ikut doa pagi, puasa, dan wanita surgawi, serta Sunday service beberapa bulan ini, banyak perubahan dalam rumah kami. Saya dan suami sudah ada kerjasama serta saling terbuka satu dengan yang lain. Anak-anak lebih rukun dan rumah kami yang dulunya ada bunyi duk-duk di tembok sudah berhenti. Puji Tuhan Pak, kami sangat bersyukur buat kondisi ini. Tapi ada yang membingungkan kami saat ini Pak. Kami dulu melakukan pembelian mobil melalui leasing. Saat itu kami kena dampak COVID sehingga kami tidak mampu membayar cicilan beberapa bulan. Kemudian ada kebijakan boleh penundaan pembayaran. Kami disuruh isi aplikasi dan kemudian disuruh tanda tangan ke kantor. Karena kondisi COVID yang waktu itu lagi parah, semua harus cepat-cepat tanda tangan dan kami disuruh menunggu approval dari pusat. Akhirnya kami disetujui dan setelah tenggang waktu tersebut kami kembali membayar seperti biasa. Puji Tuhan kami sudah sampai pada 2 bulan terakhir sebelum pelunasan. Namun tiba-tiba kami dapati bahwa hutang kami bertambah 100 juta. Kami bingung Pak. Tapi pihak leasing menyebut kami sudah tanda tangan. Tetapi tidak pernah sampai ke kami surat kontrak yang baru setelah pengajuan di masa COVID tersebut. Dan menurut teman kami ada 40 kasus yang sama seperti kami. Dan sampai saat ini belum ada solusi. Bagaimana yang harus kami buat Pak? Kami bingung harus seperti apa. Mohon bantuannya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Pak Eras dan tim Tuhan memberkati. Ya mau tidak mau kita bantu pengacara. Nanti dia
pihak leasing ini ditelepon oleh pengacara atau diberi surat somasi kenapa demikian. Ya. Ya, jangan sampai hal ini dibawa ke media sosial. Ya. Ya, nanti leasingnya bisa dirugikan. Di sini tulis leasingnya hanya tidak dibacakan karena takut menyangkut nama buruk ya. Ya. Tapi kita harus bantu orang-orang begini nih, ya kasihan dia. Saya kira cukup ya di episode 1100. Kita akan melanjutkan nanti di episode 1101. Sampai jumpa, Tuhan berkati.